Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi masuk ke bab baru ya, matriks. Masih pertemuan ke-12, definisi dan jenis matriks, sama operasi matriks nanti ada sedikit. Nanti di pertemuan 13 ada kofaktor matriks, ya, adjoint matriks, determinan matriks, dan inverse. Nah, jadi ada banyak yang harus kita kerjakan. Dan untuk tingkat perkuliahan ya, jadi Ibu nggak ngasih matriks yang urdu 2x2 lagi. Ya, kalau dapat lebih dari 3x3. Karena kan bisa pakai program komputer ya. Kalau Ibu pakai MATLAB, jadi program MATLAB yang Dede pernah lihat program MATLAB? Belum ya? Pernah dengar gitu atau nggak ada pula di sini? Namanya program MATLAB. Nggak bisa keluar. Ada di sini. Saya mau buka payah. Gimana caranya? Nggak bisa. Nantilah ya. Atau bisa di-download di aplikasi HP. Memorinya sedikit. Tapi dia kurang ini ya, Dede. Tampilannya kurang lengkap. Bisa ya. Untuk program-program matriks yang sederhana-sederhana buat grafik dia bisa. Tapi untuk program yang lebih luas kayak grafik 3 dimensi, kalau HP agak sulit ya. Bagus menggunakan laptop. Cuma nggak sampai ke situ. Ya, tidak sampai kita bahas yang dimensi 3. Ya kan. Lagi pula offline agak sulit saya menyampaikan materinya kalau melalui Zoom. Kalau langsung enak ya. Tinggal tampil di kelas, di televisi itu kan bisa diikuti secara langsung. Terus adik-adik bisa lihat di bagi yang membawa laptop, bisa praktek langsung. Atau HP, aplikasi melalui Android bisa. Berikut untuk definisi dan jenis matriks. Jadi matriks itu adalah susunan segi 4 yang terdiri dari bilangan-bilangan real yang disusun atas baris dan kolom. Ya. Tapi ada sumber lain yang membuat definisi matriks itu tidak hanya bilangan real, adik-adik. Bisa berupa huruf atau simbol. Ya, tidak hanya berupa angka. Tapi pada umumnya untuk matematika angka. Karena dia akan dioperasikan. Ya. Nanti waktu semester, bukan ini ya, bukan kelas SI, kelas IF. Ada nanti aljabar linier, nah, itu juga berurusan dengan matriks. Kelas SI ada nggak aljabar linier ya? Ibu belum pernah ngajar aljabar di SI. Yang pernah itu matematika, statistika 1, ya. Terus ada statistik dan probabilitas. Lah, beda jurusan, beda mata kuliahnya. Nah, ordo matriks itu ukuran matriks. Di sini ukuran matriks atau ordonya itu M kali N. M itu baris, N-nya kolom. Ya. Jadi banyak variabel itu ditentukan dengan baris. Baris ya, karena koefisien suatu matriks nanti dikalikan dengan banyak variabelnya. Baru dia membentuk SPL, sistem persamaan linear. Nah, untuk elemen matriks dia ditulis A, I, J. A-nya huruf kecil ya, adik-adik. Kalau matriksnya matriks B, B besar, maka elemennya B kecil. Untuk simbol ya. B11, B12, B13 sampai ke B1N. Itu untuk matriks B. Kalau ini kan A ya. Berarti kalau matriks A untuk baris kedua A21, berarti ini menyatakan baris kedua kolom pertama. M-nya 2, N-nya 1. Ya. Itu untuk definisi matriks. Nah, ditulis untuk baris ke I dari matriks A adalah A, I, 1,
AI2, AI3, AI4 sampai AIN. Dengan I batasnya dari 1 sampai M. Ya. Sedangkan untuk kolom ke J dari A, ini matriks kolomnya, ya, yang berjalan adalah kolomnya. Kalau tadi yang jalan adalah barisnya, ya, I-nya. Kalau yang ini kolomnya, kolom J ya, sampai dia elemen ke MJ. M itu baris, M-nya kolom, baris ya, baris ke M, kolom ke J. Kalau ini baris ke I, kolom ke M. J-nya terbatas dari 1 sampai M. Terbalik ya, kalau kolom dia sampai N, kalau baris sampai M. Ya kan? Nah, coba lihat di awal. Ini kan barisnya sampai M. Baris akhirnya M. Kolom akhir M. Makanya J itu 1 sampai M. Kalau I 1 sampai M. Nah, matriks A dapat juga ditulis matriks A, AIJ dalam kurung siku. Ini elemennya ya, dalam huruf kecil AIJ. I-nya itu menyatakan baris keberapa, J-nya kolom keberapa. Sedangkan MN itu ordo, ukuran. Nah, jika M sama dengan N, kenapa dicoret simpido? Jika M sama dengan N, baris sama dengan kolom, dikatakan A matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Ya. Bilangan A11, A22, sampai ke ANN disebut diagonal utama. Nah, kalau kita lihat A11, A22, sampai A33, A44, ANN ya, karena M sama dengan N untuk matriks persegi, ini diagonal utama matriks. Sama kayak kita lihat persegi panjang atau persegi ya, Dede. Diagonal bidang datarnya itu kan dari kiri atas ke kanan bawah kan, ditarik. Atau dari kanan atas ke kiri bawah. Itu diagonal. Sama kayak matriks juga ada diagonal matriks. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dimensi 3, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Ya kan? Itu diagonal bidang pada sisi-sisinya, kalau diagonal ruang pada ruangnya. Kalau kita ada nggak belajar dimensi 3 nanti ya? Pasti itu adalah SI. Di akhir, menjelang UAS, dimensi 2, dimensi 3 nanti ada. Nah, ini itu diagonal utama matriks ya. Jenis-jenis matriks. Nah, ini ada beberapa. Ada 6 jenis. Sebenarnya banyak ya, adik-adik. Ada lagi nih. Tapi yang pokok ada 6 saja. Ya. Diagonal, matriks diagonal kalau elemen di luar diagonal utama 0. Elemen di luar diagonal utama 0. Tapi diagonal utamanya saja yang berisi angka selain 0. Paham ya? Selain diagonal utama, elemennya 0. Nah, kalau diagonal utama berupa angka selain 0. IJ sama dengan 0, untuk I tidak sama dengan J. Kalau I sama dengan J, dia berisi angka yang selain 0. Terserah berapa angkanya, ya, tidak hanya 1. Kalau 1 saja angkanya, dia matriks identitas nanti. Nah, identitas. Ya, kalau diagonal utamanya adalah 1. A11, 1, A22, 1 juga elemennya. A33, 1, A44, 1. Sampai AI sama dengan J, 1 juga. Selebihnya 0. Ya, berkebalikan dengan matriks diagonal. Nah, ada lagi matriks skalar ya. Matriks diagonal juga matriks skalar juga diagonal utamanya yang berisi angka selain 0, yaitu C. Tapi dia C saja, tidak campur aduk kayak matriks diagonal. Kalau matriks diagonal utamanya itu angka selain 0, bebas angkanya, mau positif, mau negatif, mau positif semua, mau negatif semua, terserah. Yang penting tidak 0. Kalau skalar, angka selain 0 dan 1. Ya. Tapi dia sama.
Kalau 3, 3 semua. Kalau 4, 4. Semua itu matriks skalar. Nah, selain diagonal utama juga dia elemennya 0. Nah, jadi yang selain diagonal utama yang elemennya 0 itu matriks diagonal, matriks skalar, sama matriks identitas. Ya. Yang selain diagonal utama elemennya 0. Kalau matriks skalar, diagonal utamanya angka tertentu, tapi dia sama. Ya. C, sama dengan C. Kalau diagonal, matriks diagonal, elemennya bebas, ya, tapi tidak 0 untuk diagonal utama. Kalau matriks identitas, diagonal utamanya itu khusus 1. Ya. Khusus 1. Jadi ada 3 jenis yang mirip-mirip ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Nah, itu matriksnya mirip. Untuk nomor 3 ada matriks segitiga atas, yaitu matriks yang elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Elemen di bawah diagonal utama yang 0. Diagonal utama ke atas, dia angka selain 0. Bu, boleh tidak ada nolnya? Boleh ya, tapi tidak banyak. Ya. Khusus untuk di bawah diagonal utama dia 0, semuanya 0. Nah, terbalik dengan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah, matriks elemen di atas diagonal utamanya yang 0. Yang dari diagonal utama ke bawah berisi angka selain 0. Nah, dipahami ya, adik-adik, mirip-mirip. Ini jangan kebalik nanti memahaminya. Yang terakhir, matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya adalah 0. 0 semua. Dari A11 sampai ANN, 0 semua. Untuk operasi matriks ada beberapa ini ya, 6. Persamaan dua matriks, penjumlahan, ini tambahi ya, penjumlahan dan perkalian dua matriks. Konsepnya sama, yang dioperasikan itu elemen yang seletak. Sehingga ordo untuk penjumlahan dan pengurangan matriks harus sama. Nah, ordonya harus sama, karena yang dijumlahkan itu yang seletak. Kalau nggak seletak tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, karena udah beda jenisnya. Nah, sedangkan untuk perkalian skalar dan matriks, skalar ini angka ya, boleh positif, boleh negatif, dan matriks. Nanti ini mudah, tinggal dikalikan setiap elemen matriks dengan skalarnya. Transpose matriks dibalik, baris jadi kolom. Nah, itu aja. Jadi kemudian perkalian dua buah matriks, ya matriks kali matriks ya. Artinya setiap elemen pada baris di matriks A dikalikan dengan setiap kolom pada matriks B. Nah, ordonya jumlah baris pada matriks A harus sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Ya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Ordonya sama atau ukurannya sama. Tapi kalau untuk perkalian dua buah matriks, baris pada A harus sama dengan jumlah kolom pada B. Kita lihat yang pertama ya, persamaan dua buah matriks. Matriks A, AIJ, matriks B, BIJ. Dikatakan sama jika elemen yang seletak atau bersesuaian adalah sama. Elemen yang seletak ya, atau yang bersesuaian namanya. Contoh, ini matriks A, ordo 3 kali 3, matriks B juga ordo 3 kali 3. A11 1, B11 juga 1. A12 elemennya 2, B12 elemennya juga 2. A13 elemennya min 1, B13 elemennya W. Nah, karena A dan B sama, A sama dengan B ditulis ya. Ditulis matriks A sama dengan B. Berarti elemen yang seletak atau yang bersesuaian itu sama. Nah, 2 elemen pada berapa ini? 21, ya elemen 21, 2 elemen B21
juga 2. Elemen 22 minus 3, elemen B 22 X. Nah, berarti X-nya minus 3. W-nya min 1 tadi ya. Artinya Y-nya itu 0. Nah, ini ya. Untuk Z elemennya minus 5 gitu. Ya. Matriks A dan B dikatakan sama jika W min 1, X-nya minus 3, Y-nya 0, dan Z-nya minus 5. Mudah ya, tinggal disesuaikan saja. Yang ribet nanti mungkin mencari kofaktor di pertemuan berikut. Ibu pakai Zoom juga ya, mudah-mudahan bisa. Minggu lalu itu saya habis vaksin, ada Selasa. Ibu kalau habis vaksin seminggu mau sakit. Ya. Vaksin yang kedua, yang minggu lalu. Tapi tidak separah yang vaksin pertama. Vaksin pertama saya hampir 2 minggu. Waktu itu bisa Zoom ya, adik-adik, ini nggak bisa. Luar biasa. Oke. Operasi yang kedua, penjumlahan atau pengurangan matriks. Ordonya harus sama atau ukurannya harus sama. Jika matriks A elemen A, I, J, dan matriks B elemennya B, I, J adalah matriks ukuran M kali N, maka jumlah A dan B adalah matriks C, elemen C, I, J, ukurannya juga M kali N. Nah, dengan C, I, J adalah A, I, J ditambah B, I, J. Ordonya harus sama. Kalau A ukurannya ordo berapa? 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Ini juga ordo 2 kali 3. Ordonya harus sama. Tapi kalau untuk perkalian nanti beda konsep ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja atau dikurangkannya. A tambah B, 1 tambah 1 di sini. Oh, ini salah nih adik-adik. Salah ini. Kita edit. Untuk elemen C11, ini harusnya 2. Ya. Kenapa jadi begini? Hapus dulu. Ini udah. Ini elemennya 2 ya. Sebentar saya edit. Ini kenapa nggak mau dihapus? Pokoknya dari elemen 11 dia 2 di sini ya. Salah ketik. Terus untuk 12 A12 ditambah B12. Minus 2 tambah 2, 0. 4 tambah min 4, 0. 2 tambah 1, 3. Min 1 tambah 3, 2 ya. 3 tambah 1, 4. Jadi yang keliru cuma yang baris pertama, kolom pertama. Ini kenapa nggak mau diedit ya? Itu saya yang keliru. Dia di delete. Backspace juga nggak mau. Oke lah, lanjut. Nah, yang jelas ini perbaiki ya, Dede. Untuk baris pertama, kolom pertama dia 2. Yang di slide masing-masing perbaiki ya. Nanti keliru, Bu. Kenapa nilainya 1? Itu salah, harusnya 2.
Jumlahkan elemen pertama, baris pertama, kolom pertama dengan elemen pada baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Kemudian perkalian skalar dan matriks. Nah, ini ya. Skalarnya -3, ini contoh. Skalarnya -3, matriks A-nya ordo 1 kali 3. Ini ordo 1 kali 3. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Ya, tinggal dikalikan saja. -3 kali 1, -3. -3 kali -2, 6. -3 kali 4, -2, 12. Ya. Kemudian transpose matriks. Nah, ini juga jangan keliru ya. Nanti ini dipakai untuk inverse matriks setelah kita tentukan kofaktor dan adjoint matriks. Nah, transpose matriks kita tinggal menukar baris pertama ini menjadi kolom pertama. Nah, ya, tapi simbolnya hati-hati ya, Dedek. Pangkat T. Ada buku atau sumber yang buatnya T kecil, ada yang T besar. 4 -2, 3 pada baris pertama jadi kolom pertama pada transpose 4 -2, 3. Kemudian baris kedua 0, 5 -2 jadi kolom kedua ya 0, -0, 5 dan -2. Hati-hati ya, berarti dari ordo ini ordonya berapa? 2 kali 3. Nah, kalau ditranspose dia jadi 3 kali 2. Ini baris jadi kolom jadi baris. Untuk perkalian dua matriks. Nah, ini agak rumit juga ya. Masih banyak mahasiswa kita yang keliru. Padahal sudah dari kelas 3 SMP mungkin ada ya perkalian matriks. Atau kelas 1 SMA. Nah, jika matriks A, AIJ, ukuran M kali P, lihat ya, bukan M kali N ya. Matriks B, ordo P kali N, elemennya BIJ. P kali N. Nah, jadi perhatikan, baris pada matriks A, kolom pada matriks A ya, harus sama dengan baris pada matriks B. Oh ya, baris kali kolom. Sehingga untuk kolomnya ini harus sama dengan baris pada matriks B. Jadi kebalik ke yang tadi ya. Saya ngitungnya dari baris kalikan dengan kolom. Setiap elemen, setiap baris kalikan dengan setiap kolom. Setiap baris kalikan dengan setiap kolom. Nanti dia dijumlah, diperolehlah C. Nah, rumusnya seperti ini. Row pada A, baris pada A, dikalikan dengan kolom ya pada B. Tapi berjalan dia, Dedek. I-nya jalan, P-nya juga jalan. Nah, ini. File-file sebelumnya. Ada nggak kita belajar matriksnya? Belum ada ya. Integral. Saya buat contoh yang ordo 2 kali 2 lah. Misal matriks A. Ini 2 ya. 4 -3 1. Kalikan dengan matriks B. Ordo 2 kali 2 saja. Konsepnya akan sama dengan 3 kali 3. 0, -1, -2, 1. Iya, di-mute-kan dulu ya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Jadi ini setiap baris kalikan dengan setiap kolom. 2 kali 0, 0 ditambah 4 kali -2, -8. Nah, berapa itu? 0 dengan -8, -8. Baris pertama kalikan dengan kolom kedua. 2 kali -1, -2, ditambah 4 kali 1, 4. -2 tambah 4, 2 ya.
Kemudian baris kedua pada A kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Min 3 kali 0, 0, 1 kali minus 2, minus 2. Hasilnya minus 2. Kemudian min 3 kali min 1, 3. Ditambah 1 kali 1, 1. Jadi 4. Nah, seperti ini. Ini perkalian dua buah matriks. Contohnya A kali B. Nah, jadi ini ada soal nomor perkalian matriks ya, yang A, terus yang B. Ini dijumlah dulu baru dikalikan. Kemudian ada D, C kali B tambah D. AB, DF, D tambah F kali A, BA tambah FD. Yang H, B kali D kalikan dulu, baru kalikan dengan A. Nah, ini hati-hati ya. Mana yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini Agung kenapa keluar masuk? Oke, kita screenshot dulu jadi nanti saya lupa. Diaktifkan kameranya. Apa dia buat foto gambar? Kemarin aktif. Please ada hadir Muhammad Yudhistira. Hadir, Bu. Nanti buat di grup nama-nama kawannya yang tidak aktif kuliah lagi ya. Yang nggak aktif kuliah lagi. Ya, Ayo, yang ya enggak. Nanti biar Ibu nggak bingung absennya. Terus nanti buat UAS supaya ada catatan yang sudah tidak aktif gitu. Ya. Oke. Di depan saja. Saya screenshot ya. Bukti BBM via Zoom. Jadi untuk forum diskusi adik-adik juga isi ya supaya bisa saya nilai keaktifan belajarnya. Itu lagi adik-adik. Sebentar. Mau screen ini. Ini kan tanggal 11 ya, Ibu lihat banyak yang masih BB. Nah, ini nampak portalnya adik-adik. Nampak, ya? Bu. Nah, ini nanti saya absen, Anissa Fitri. Tapi ini udah nggak kuliah lagi ya? Ya, Bu, itu termasuk juga, Bu, yang nggak hadir. Nanti dibuat daftarnya ya di grup. Terus Edis, Fauziah Putri, Fani, Haifa. Karena tanggal 11 kan udah dinonaktif, kan nggak bisa saya cek tulisannya deh. Sofian, ini Sofian lanjut atau kayak mana ini? Bingung saya. Katanya mau pindah ke malam, Bu, tapi katanya masih ngelanjut deh, Bu, di pagi nih. UTS-nya pun kosong. Ya itulah, Bu, nggak tahu. Nggak tahu saya kayak mana nih nilainya. Entah dia mau nanti SP, nggak tahu ya. M Akbar juga mau BB di sini. Putri Hairunisa, Rizky Akila. Ibu Rizky Akila ini masih masuk atau kayak mana? UTS pun kosong loh. Nggak tahu lah tuh, Bu. Nanti dibuat ya di grup nama-nama yang tidak aktif lagi kuliah. Lutfia juga masih BB, Dinda, Kuntari BB. Ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 orang. Tapi termasuk yang tidak aktif kuliah. Atau siapa-siapa nanti dibuat daftarnya biar lebih jelas. Kemudian untuk kuis, kita kan sudah ada soal kuis ya, adik-adik. Yang turunan, yang nomor A1 sama A4, terus nomor yang C. Masih ingat? Ibu udah lama buat nilainya itu. Tapi soal, ya kan? Kuis kita sudah kan? Sudah, Bu, hari itu, Bu. Ya, udah lama. Nilai juga sudah dibuat daftarnya, tapi belum saya input. Karena belum waktunya input. Yang belum itu tugas, adik-adik. Nah, untuk tugas Ibu buat yang matriks. Yang ini, ya. Yang slide 11. Ordonya pun sedikit-sedikit ya, 3
Yang banyak itu 3 kali 3, E sama C. Selebihnya itu 2 kali 2 sama 3 kali 2. Ini nomor 1. Nomor 1 saja. Tapi semua dari A sampai H. Nah, ya. Hati-hati untuk ketelitian perkalian, terutama yang ordo 3 kali 3. Untuk 12 dan 13, slide ini Dedek pelajari ya. Entah saya keluarkan di UAS, belum tahu. Ini soal cerita. Nah, interpretasi dalam perusahaan penyalur polutan daur ulang. Nanti ini yang jadi tugas di slide 11, nomor 1, A sampai H. Oke. Saya screenshot saja. Supaya bisa dikerjakan. Dikumpulkan paling lama besok. Ya, jadi ini kan pagi. Masih ada waktu siang, sore, malam. Besok pagi, paling lama. Jam 9 pagi. Karena itu pun soalnya banyak sekali ya. Ada 8 dan perkaliannya juga banyak. Ini soal tugas dalam PDF. Kirimkan ke email oke ya. Paling lama besok pukul 9 pagi. Yang selesai lebih cepat ya lebih bagus ya, supaya nggak ada beban lagi. Nah, sudah saya share di grup. Oke, itu saja kira-kira Dedek. Untuk pertanyaan-pertanyaan lanjut di forum diskusi ya. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bu. Oh.